Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas perlindungan hak cipta karya pada gerak bensin dan IM gerak bensin. Sebelumnya, perkenalkan saya Lutan Farida Maluma dan teman saya Nafiti Akhirati dan saya Nafiti Akhirati. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Mbak Mufida. Jadi di sini ada latar belakang sengketa antara gerak bensin dan IM gerak bensin. Sengketa berdagang antara gerak bensin milik bensin dan IM gerak bensin milik Beni Sujono merupakan kasus penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Perselisihan ini bermula pada April 2017 saat PT IM Geprek Beni Sujono menggunakan merek IM Geprek Bensu yang berasal dari singkatan nama pemiliknya yaitu Beni Sujono. Kemudian Jati Ansu adik Ruben Ansu bergabung sebagai manajer operasional dan pengusultan agar Ruben menjadi brand ambassador. Dalam proyek tersebut, Ruben menerima kompensasi sebesar 663 juta, namun tidak memiliki kepemilikan sah atas perusahaan tersebut. Pada Agustus 2017, Ruben mendirikan usaha serupa dengan nama Geprek Bensu dan melarang Beni menggunakan nama Bensu. Ia kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Mei 2018 untuk menetapkan bahwa Bensu adalah singkatan namanya yaitu Ruben Ansu serta menggugat PT IM Geprek milik Beni Sujono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada September 2018. Ruben mengklaim sebagai pemilik dan pengguna pertama nama tersebut. Kemudian ada 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa faktor penyebab Geprek Bensu menuntut IM Geprek Bensu ke pengadilan? Kemudian yang kedua, bagaimana penyelesaian kasus sengketa hak main dagang antara Geprek Bensu dan IM Geprek Bensu? Yang ketiga, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dan yang terakhir adalah apa saja pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini. Selain selanjutnya ini akan disampaikan oleh Mas Diki. Untuk tulisannya yang pertama untuk mengetahui faktor penyebab Geprek Bensu melakukan tuntutan kepada IM Geprek Bensu ke pengadilan. Yang kedua, untuk mengetahui penyelesaian kasus sengketa hak merek antara Geprek Bensu dengan IM Geprek Bensu. Yang ketiga, untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa berdasarkan UU RIG dalam putusan hakim menyangkut sengketa antara Geprek Bensu melawan IM Geprek Bensu. Dan yang terakhir, untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI terkait perkara ini. Untuk pembahasan kasus yang pertama yaitu faktor penyebab Geprek Bensu mengajukan tuntutan kepada IM Geprek Bensu ke pengadilan. Ruben Ansu mengklaim bahwa kata Bensu adalah singkatan dari namanya yaitu Ruben Samuel Abusu dan merupakan bagian dari identitas pribadinya. Ia menganggap bahwa penggunaan nama Bensu oleh pihak lain dalam merek IM Geprek Bensu adalah pelanggaran. Pada awalnya, Ruben hanya bertindak sebagai duta promosi atau brand ambassador di IM Geprek Bensu milik Beni Sujono. Namun Ruben kemudian mendirikan bisnis sendiri yang diberi nama Geprek Bensu dan mengklaim sebagai pemilik sah nama tersebut. Hal ini memicu konflik hukum karena sebelumnya ia bukan pemilik dari usaha yang memakai nama serupa hak miliknya. Lalu Ruben mendaftarkan merek Bensu pada Mei 2018 menggunakan dibandingkan PT IM Geprek Beni Sujono yang mendaftarkan merek IM Geprek Bensu. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Mufida. Jadi ada beberapa kasus yang kedua, yaitu penyelesaian kasus sengketa hak merek dagang antara Geprek Bensu dengan IM Geprek Bensu. Ruben Ansu awalnya menjadi brand ambassador usaha IM Geprek Bensu milik Beni Sujono. Kemudian Ruben merekrut karyawan dapur dari IM Geprek Bensu dan memulai usaha sendiri bernama Geprek Bensu. Merek Geprek Bensu, Ruben Ansu dianggap mirip dengan IM Geprek Bensu milik Beni. Ruben menggugat pada 2018 ke Mahkamah Agung, namun gugatan tersebut ditolak. Hak atas merek diberikan kepada pihak yang lebih dulu mendaftarkan ke DJKI sesuai prinsip first to file. Beni Sujono mendaftarkan merek IM Geprek Bensu sejak 2017 sehingga memiliki hak eksklusif. Merek Geprek Bensu milik Ruben Ansu dia akan menyerupai baik dari segi nama, logo, warna maupun gambar ayatnya. Pada 23 Maret 2023, Beni Sujono menggugat Ruben Ansu sebesar 100 miliar dan meminta pencabutan merek Geprek Bensu. Nah, gugatan tersebut ditolak karena Bensu dianggap akronim sah dari Ruben Ansu. Namun Beni mengajukan kasasi.
dan majelis hakim mengaturkan kasus tersebut dan membatalkan 6 sertifikat merek Ruben dan menetapkan Benny sebagai pemilik sah merek IR Brand Bensu. Ruben diwajibkan membayar biaya perkara sebesar 1.911.000. Jadi kasus selanjutnya akan disampaikan oleh Anita. Yang ketiga itu bentuk perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran. Kemudian perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek. Dengan prinsip ini dikenal sebagai first to file, yang artinya bukan siapa yang menggunakan dulu, tetapi siapa yang mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan kedua yaitu pemilik merek berhak untuk mengajukan gugatan apabila terjadi penggunaan tanpa izin, pemalsuan, dan peniruan yang menimbulkan kebingungan konsumen. Sanksi hukum bisa berupa pembatalan merek yang bertentangan, ganti rugi, bahkan pidana dan denda. Yang ketiga yaitu untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberi perhatian khusus pada UMKM dan dengan tujuan mencegah pengambilan alih merek oleh pihak yang lebih besar atau pihak yang memiliki modal yang lebih kuat. Yang keempat yaitu pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara ini. Yang pertama dengan prinsip first to file, yaitu hakim merujuk pada prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yaitu hak atas merek diberikan pada pihak yang pertama kali mendaftarkannya, bukan yang pertama kali menggunakannya. Yang kedua yaitu penilaian itikat baik. Hakim menilai bahwa brand ownership tidak bertindak dengan itikat baik. Mengingat ia adalah brand ambassador dari IR Brand Bensu dan kemudian menggunakan nama yang mirip untuk usaha miliknya sendiri. Ini dianggap sebagai penyalahgunaan posisi dan niat yang tidak jujur dalam memanfaatkan popularitas merek yang sudah ada. Yang ketiga yaitu pendaftaran merek sebagai bukti hak eksklusif. Pendaftaran merek ini memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Ruben Onsu tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena merek miliknya didaftarkan setelah merek milik Benny Sujono. Yang terakhir yaitu kesimpulan pada kasus sengketa geprek bensin milik Ruben Onsu dan ayam geprek bensin milik Benny Sujono telah menunjukkan betapa pentingnya memahami dan mengikuti aturan hukum soal merek dagang di Indonesia. Awalnya itu mereka bekerjasama, tapi kemudian jadi saling klaim atas nama Bensu. Menurut aturan hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang lebih dulu mendaftarkan merek yang diakui secara hukum. Nah, dalam kasus PT Air Geprek Benny Sujono ini, mendaftarkan namanya itu lebih dahulu, jadi ya itu mendapatkan perlindungan yang sah secara hukum. Nah, sedangkan gugatan dari Ruben Onsu ini ditolak ke pengadilan, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar kalau tidak memahami aturan hukum soal pendaftarannya, dan bisa saja usaha kita menjadi bermasalah baik dari sisi hukum, reputasi maupun keuangan. Nah, bismillah peranan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jadi genting karena merek yang sudah terdaftar ini akan dilindungi oleh negara. Yang terakhir yaitu saran akan disampaikan oleh Mbak Nasiti. Yang pertama, saran bagi pelaku usaha pentingnya untuk segera mendaftarkan merek dagang sebelum memulai usaha dengan memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua, penegak hukum yang konsisten. Lembaga penegak peradilan hukum perlu menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip hukum first to file, serta mempertimbangkan potensi hubungan antara pihak yang bersengketa demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam persaingan usaha. Yang ketiga, konsultasi hukum. Pelaku usaha dianjurkan untuk konsultasi dengan konsultan hukum kekayaan intelektual sejak pelaksanaan mereknya, guna untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran dan supaya memiliki kekuatan hukum yang jelas di kemudian hari. Yang terakhir, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada para pelaku usaha UMKM terkait pentingnya hak kekayaan intelektual dan pentingnya pendaftaran merek dan risiko gugur dari penggunaan merek tanpa mendaftarkan atau memperhatikan prinsip first to file. Sekian presentasi dari kami, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.